Selanjutnya adalah realia teks hasil observasi. Ya, di dalam pembelajaran teks hasil observasi tujuannya juga ada 4 ya, seperti ini. Mengidentifikasi teks hasil observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar, menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi, merangkum dan menyajikan laporan. Dari sini terlihat bahwa ada beberapa realia yang harus Anda hadirkan dalam kelas. Misalnya, kalau kita harus mengajak peserta didik mengidentifikasi teks hasil observasi, saya sarankan untuk tidak menggunakan contoh yang ada di dalam buku. Karena itu sangat lebih baik Anda menggunakan buku-buku hasil teks observasi yang baik, misalnya dari laporan penelitian tentang daerah di mana sekolah tempat Anda mengajar berada. Jadi gunakan teks realia yang betul-betul sangat dekat dengan lingkungan peserta didik Anda. Maka di sini saya melihat bahwa sekolah itu adalah realia dari pembelajaran ini. Ya. Di lingkungan sekolah itu bisa jadi realia. Jadi misalnya pembelajaran hasil observasi sebaiknya tidak di dalam kelas saja. Jadi peserta didik harus diberi tugas untuk melakukan pengamatan tentang objek-objek tertentu di dalam sekolah. Bukan semuanya, tetapi difokuskan pada objek. Misalnya ada sekelompok siswa yang disuruh mengobservasi toilet sekolah. Nah, khusus satu kelompok mengobservasi itu. Lalu setelah dia mengetahui bagaimana contoh-contoh teks hasil observasi, lalu kemudian mereka diminta untuk melakukan observasi dan membuat teks berdasarkan lingkungan. Jadi tidak perlu untuk yang sangat sederhana tidak perlu keluar dari sekolah. Tapi jika ingin melakukan yang lebih menantang setelah untuk melatih lebih menarik, Anda bisa membawa peserta didik Anda keluar dari sekolah untuk menemukan lingkungan atau objek nyata di luar sekolah sebagai realia yang lebih menarik untuk pembelajaran. Jadi itu yang harus dilihat sebagai realia. Jadi lingkungan sekolah atau lingkungan di sekitar sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan tempat-tempat lain yang lebih menarik bisa dipertimbangkan sebagai realia. Selanjutnya adalah pembelajaran apa realia untuk pembelajaran puisi rakyat. Dalam puisi rakyat di situ Pak Guru akan mengajarkan paling tidak 2 jenis sastra lama ini, ya, yaitu pantun dan syair. Realianya seperti apa? Itu realianya yang sangat umum kita kenal, yaitu alat musik. Alat musik bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau alat musik lain yang tidak harus berbentuk alat musik baku seperti ini. Alat musik apapun, misalnya benda-benda apapun yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran bagaimana berpantun atau bersyair menjadi lebih menarik, itu bisa digunakan sebagai realia. Ya, jadi realia di sini sifatnya, misalnya kita bisa menemukan pantun di lagu dangdut atau di lagu tradisional lainnya. Kita juga bisa menemukan syair dalam kasidahan atau dalam apa itu kalau di dalam kasidahan atau musik-musik Islami itu ya. Nah, itu memerlukan realia seperti ini. Realia seperti ini fungsinya adalah untuk membuat pantun dan syair itu tidak semata-mata berhenti menjadi teks yang kehilangan hakikatnya, karena hakikat pantun dan syair itu adalah pada kelisanannya, bukan pada peraksaraannya. Ya. Selanjutnya adalah realia teks fabel. Saya akan kembali lagi ke boneka tangan tadi. Di sini ada realia teks fabel. Kalau tadi adalah cerita fantasi. Kalau fabel ini khusus tentang cerita hewan, ya, cerita hewan. Nah, realia yang
bisa digunakan. Yang dari gambar sebelumnya adalah boneka tangan. Tapi ini kan boneka tangannya masih ada satu jenis. Dan Anda bisa membuat boneka jenis lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran sebagai realia dalam pembelajaran teks fabel. Sehingga apa? Teks fabel itu diajarkan kepada peserta didik dengan cara yang menarik dan kreatif ya. Bahkan bisa saja juga setiap kelompok peserta didik diminta untuk membuat mainan-mainan yang menarik sehingga mereka bisa menceritakan cerita fabel atau cerita binatang dengan gaya mereka. Jadi ini realia yang bisa digunakan dalam pembelajaran teks fabel. Selanjutnya, apa realia yang bisa digunakan untuk pembelajaran membedakan surat dinas dan surat resmi. Nah, kalau Anda membaca buku mata pelajaran bahasa Indonesia yang ada, contoh-contohnya itu kurang memadai. Jadi ingat kembali lagi pada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ingin memberikan makna yang besar pada kehidupan, maka kalau Anda ingin mengajarkan surat pribadi, sebelum Anda meminta siswa menuliskan pengalamannya kepada orang tua atau kerabat atau saudaranya tentang dirinya melalui surat pribadi, perlu kiranya Anda juga mencoba mencari surat-surat tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Misalnya saya mencontohkan di sini surat R.A. Kartini misalnya ya. Ini kesempatan Anda untuk mengajak siswa berkenalan dengan surat-surat yang ditulis oleh R.A. Kartini yang terkenal itu. Misalnya habis gelap terbitlah terang. Itu kan kumpulan surat-surat pribadi R.A. Kartini. Ada juga surat-surat tokoh-tokoh misalnya seperti Soekarno atau presiden-presiden terdahulu, misalnya surat-surat Habibie pada Ainun dan semacamnya. Nah, surat-surat itu Anda bisa perkenalkan kepada mereka supaya mereka mengenal bagaimana para tokoh itu menyusun surat pribadi, ya, menyusun surat pribadi yang tidak hanya enak dibaca oleh pribadi, tetapi juga bisa dibaca oleh orang lain. Nah, ini contoh juga surat pribadi yang lain. Surat pribadi realianya juga bisa kita temukan di dalam surat-surat kabar. Misalnya di dalam surat kabar atau majalah ada namanya satu ruang yang disediakan kepada para pembaca untuk menulis surat. Ya, misalnya surat keluhan. Kalau Anda di Radar Banjarmasin itu ada yang namanya kolom hotline di pos misalnya. Setiap orang bisa mengeluhkan tentang layanan masyarakat lewat saluran itu. Itu adalah realia-realia surat pribadi. Ya, selain surat seseorang pada keluarganya atau seseorang pada institusi atau seseorang dengan mitra berpikirnya, jadi itu bentuk-bentuk surat pribadi yang bisa dibawa ke dalam ruang kelas. Jadi contohnya, sehingga contoh di dalam ruang kelas surat pribadi tidak hanya surat yang ada dalam pengetahuan siswanya, sehingga siswa juga memiliki pengetahuan lain bahwa surat pribadi itu banyak macamnya, termasuk surat pribadi para tokoh-tokoh besar yang tidak hanya bukan hanya enak dibaca pribadi, tetapi juga bisa dibaca oleh orang banyak. Bahkan surat pribadi itu bisa memiliki bisa abadi di dalam tulisan dan bisa dibaca terus-menerus oleh generasi selanjutnya. Nah, kalau untuk pembelajaran surat dinas sudah jelas bahwa Anda harus memperkenalkan surat-surat yang sangat dekat dengan siswanya. Anda bisa menggunakan contoh-contoh surat yang ada di sekolah, ya. Jangan menggunakan contoh yang ada di buku teks atau objek nyata. Maksud saya realia itu kan didefinisikan tadi sebagai objek nyata yang ada di lingkungan sekolah. Jadi gunakan saja surat-surat yang ada, surat-surat resmi yang ada di lingkungan sekolah itu. Jangan menggunakan di sekolah lain, ya. Lebih baik Anda menggunakan surat jenis-jenis surat dari sekolahnya sendiri. Itu realia untuk pembelajaran teks surat dinas dan pribadi. Selanjutnya, ini realia untuk teks tanggapan buku non-fiksi. Ya. Tentu realia untuk pembelajaran ini adalah buku. Karena di dalam pembelajaran ini, peserta didik diminta untuk menanggapi buku non-fiksi.
Tujuannya tidak lain adalah kembali lagi pada tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan pada pengantar awal tadi, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia harus mampu meningkatkan budaya literasi atau budaya membaca dan menulis. Nah, kalau kita menggunakan HP, di HP itu sudah ada contohnya. Jadi contohnya saya harapkan Anda tidak menggunakan contoh yang ada di buku teks. Saya harapkan Anda bisa menggunakan sumber-sumber yang lebih baru yang sudah melibatkan penggunaan teknologi digital misalnya, yaitu ada Goodreads. Nah, Goodreads ini sekelompok orang yang gila baca buku, dan di situ para pembaca buku menyampaikan tanggapannya terhadap sebuah buku. Nah, itu teks yang realia yang saya kira sesuai dengan zaman ini yang sudah harus dibawa ke ruang kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya sudah diingatkan lagi oleh Zoom bahwa waktunya akan habis. Saya ingin memberikan kesempatan bagi Anda, bagi yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Baik, silakan. Siapa ya? Dina. Dina Septiana Dewi. Silakan, Dina. Kan tadi realia dijelaskan bahwa semua benda, objek, alat nyata yang digunakan di lingkungan sekolah, Pak. Jadi kalau guru itu menyiapkan dari rumah, itu termasuk realia nggak, Pak? Ya, masuk lah. Saya tadi mengembangkan pengertian itu, ada banyak pengertian realia, bukan hanya itu. Pengertian di lingkungan sekolah itu, harapannya realia itu bersifat kontekstual dan dekat dengan lingkungan sekolah itu. Ya. Tapi bukan hanya yang ada di sekolah, tetapi guru bisa membawa realia yang dari rumahnya. Ya. Bisa juga, dari luar juga bisa. Saya tadi mengatakan misalnya untuk teks hasil observasi misalnya, kita bisa menggunakan lingkungan di luar sekolah, bukan hanya sekolah. Jadi, definisi tadi sudah saya perbaiki ya. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, sepanjang itu menunjang proses pembelajaran dan sangat relevan dengan pembelajaran, itu bisa digunakan. Saya kira begitu, Dina. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Saya cukupkan sampai di sini. Hati-hati semua. Tetap jaga diri baik-baik. Kita tidak tahu dengan perkembangan wabah ini sampai di mana di daerah kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak bisa kita hadapi. Ya. Terima kasih. Saya cukupkan perkuliahan ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan bertanya lewat Google Classroom. Saya akan posting materi ini di Google Classroom sebentar lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.